Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 bulan lebih kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan juga sudah lebih dari 3 bulan kita dipaksa untuk bertahan stay at home di rumah aja. Kondisi seperti ini membuat masyarakat kian resah dan bingung sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Dr. Nurmalaka Panjaitan, psikolog MSDEA. Beliau ini adalah seorang pakar psikologi sosial dan juga sekaligus sebagai Kepala Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat dari Departemen Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Baik, Ibu apa kabar Ibu Mala? Baik. Sehat ya Bu Mala ya? Sehat dan semangat. Dan ini luar biasa sekali Bu Mala, sudah kali ketiga ini ya. Iya. Kita undang untuk berbagi dengan seluruh sahabat yang akan menyaksikan tentunya. Betul. Masih dengan tema yang sama Ibu Mala, kita masih membahas tentang COVID. Jadi pada kesempatan episode kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang perubahan-perubahan apa saja Bu yang terjadi pada kehidupan keluarga akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi tadinya keluarga itu mungkin jarang ketemu, sekarang jadi 24 jam bersama-sama terus di rumah. Otomatis kegiatan-kegiatan bersama juga menjadi lebih banyak. Kemudian masak-masaknya juga lebih banyak di rumah ya, karena dari pagi sampai sore semua anggota keluarga ada di rumah. Namun ada beberapa keluarga juga mungkin mengalami masalah ekonomi karena kesempatan kerja yang berkurang, maka mungkin ekonomi keluarga juga menurun. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa banyak waktu yang digunakan oleh anggota keluarga juga untuk online ya. Ada yang kerja melalui online, ada yang belajar gitu ya. Dan juga ada tugas-tugas ekstra ya, jadi dari orang tua ya. Kalau dulu itu anak kan di sekolah, ada les lagi ya. Sekarang orang tua tuh yang mesti ngajar di rumah nih, ya kan. Jadi ada muncul beban tambahan ya. Tugas baru gitu tugas ya Bu? baru. Sementara itu di dalam hati anggota keluarga pun ada rasa khawatir, takut kena penyakit. Ya, takut kena COVID. Jadi campur aduk nih. Ada beban kerja yang bertambah, ada rasa khawatir, ada ekonomi juga yang menurun. Ya itu kira-kira yang terjadi perubahan-perubahan itu. Oke, jadi memang kalau kita perhatikan dari adanya pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi juga kita melihat bahwa memang ada beberapa keluarga atau masyarakat yang menganggap justru COVID ini adalah suatu anugerah. Benar. Karena dengan adanya COVID ini mereka seperti yang Ibu bilang tadi ya, lebih banyak waktu untuk quality time dengan keluarga, lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Tetapi buat mereka yang tidak mampu beradaptasi, justru COVID ini benar-benar bisa menjadi suatu masalah baru. Nah, kira-kira Bu, apa sih Bu dampak yang bisa ditimbulkan dari mereka-mereka yang tidak bisa beradaptasi Bu? Iya. Jadi seperti saya katakan kan ada tugas-tugas tambahan ya. Jadi orang tua itu menjadi lebih banyak waktunya untuk menyediakan makanan, mengajar dan sebagainya, itu menimbulkan stres tersendiri loh buat orang tua ya, terutama buat ibu ya. Nah, kemudian juga mulai muncul kebosanan karena yang karantina yang berkepanjangan. Akibatnya apa? Ada namanya stres kronis ya, yang menimbulkan orang jadi lebih sensitif gitu. Apalagi tadi misalnya anak-anak, suami sibuk ya dengan online-nya. Ibu merasa tidak ada yang berpartisipasi membantu dia begitu ya. Nah, karena apa? Karena komunikasi kurang lancar, mengkomunikasi gimana sih jadwal masing-masing sehingga tidak jelas gitu pembagian kerjanya. Belum lagi juga ada tugas lain, memelihara sanitasi ya, bersih-bersih itu kan harus selalu dilakukan nih karena menghindari dari COVID ini. Nah, itu menimbulkan ada sering jadi ada potensi konflik ya, konflik dalam keluarga, nanti terus kemudian melemparkan kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Bisa juga loh kekerasan rumah tangga. Betul. Makanya data terakhir menunjukkan perceraian meningkat setelah ada COVID ini. Nah, itu antara lain tuh dampak akibat tadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kegiatan individu maupun keluarga. Oke, jadi memang kalau kita bisa bilang bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, justru dampaknya ini bisa fatal gitu ya. Bahkan tadi kalau Ibu bilang sampai pada tahap perceraian bagi keluarga.
dan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping dengan ekonomi dan lain sebagainya ya. Wah, berarti memang harus segera buat mereka yang belum bisa beradaptasi harus segera mencari solusi. Nah, kira-kira Bu, solusi apa yang bisa kita lakukan supaya dampak-dampak negatif ini bisa kita cegah dalam upaya preventif? Seperti apa Bu? Saya ingin menjelaskan dulu dari level individunya ya. Jadi orang per orang ya. Setiap orang itu harus merubah nih cara berpikirnya, harus lebih realistis. Dalam kondisi sekarang ini memang ini yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi bersikap menerima. Kemudian juga dia harus bisa mau melakukan perubahan ya. Tadi kan adaptasi ya. Sebab tanpa adanya perubahan kita nggak akan bisa merasa nyaman dengan kondisi ini. Kemudian coba buat rutinitas baru ya, supaya tadi tidak terus-terusan bosan ya. Nah, perlu juga mungkin terutama ibu tadi ya, bapak melakukan me time ya. Me time, betul. Me time untuk istirahat sejenak gitu ya, tidak berkutat terus di dapur gitu atau terus-terusan beres-beres rumah begitu ya. Nah, kemudian juga harus bisa merilekskan diri ya, mencari cara-cara, individu ini mencari cara-cara yang positif untuk melampiaskan emosi. Ya, gimana sih cara marah yang positif gitu ya, tidak menimbulkan sakit hati orang lain atau menimbulkan keributan ya, misalnya dengan olahraga, dengan melakukan hobi ya. Sekarang ada loh nyanyi-nyanyi di online kan, nah itu bisa nyanyi-nyanyi misalnya untuk melampiaskan emosi tadi, kebosanan. Nah, untuk keluarga sendiri gimana? Nah, coba keluarga itu melakukan kegiatan-kegiatan lebih banyak bersama, misalnya masak bersama, belajar. Sekarang belajar masak nih banyak ya. Senangnya nih dalam masa COVID ini ternyata jadi masa belajar ya, semua keluarga belajar, individu belajar. Ada yang tadinya nggak bisa masak, sekarang bisa masak. Ayo masak sama-sama. Kemudian juga ya kita maklum lah kalau anak-anak menjadi bosan, terutama anak-anak remaja ya. Jadi misalnya kita bisa naik sepedahan barengan ke tempat yang memang aman, yang nggak banyak orang ya. Atau jalan bersama pagi ngitarin kompleks rumah, bikin games di rumah ya. Pokoknya mengerjakan hal-hal yang bersama-sama. Dan tapi satu hal penting adalah kita harus hati-hati dalam berkomunikasi nih, Mas Haikal nih. Artinya pemilihan kata-kata dan body language itu hati-hati. Karena memang mungkin saat pandemi ini sensitifnya lebih tinggi gitu ya Bu. Karena tadi kan udah kronis stresnya gitu loh. Jadi harus lebih pemilihan kata-kata dan body language itu harus betul-betul dipikirkan, jangan sampai menyinggung perasaan. Dan kemudian tadi kita bersama-sama dengan keluarga ini saling mendukung, sama-sama mengatakan kita pasti bisa nih melewati ini, dan individu sendiri mengatakan saya juga pasti bisa begitu. Jadi dengan memberi semangat satu sama lain dan juga sama-sama menahan. Jadi gini loh, jangan ibunya bilang nggak boleh keluar, ibunya pergi keluar gitu kan ya. Jadi harus ada model dari orang tua dan semua sama-sama memakai masker, sama-sama menjaga kebersihan, sehingga seperti saya katakan manusia itu sangat terpengaruh kan sama orang sekelilingnya. Jadi dia selalu ingin menyamakan perilakunya dengan orang sekelilingnya. Jadi kalau orang tua ya memberikan contoh, lingkungan juga memberikan contoh, nah berarti keluarga ini bisa sama-sama menyesuaikan diri dengan tadi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan satu hal lagi, sekarang ini kan mulai nih Mas Haikal, namanya aktivitas adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu kan berarti ibu yang tadinya di rumah nih, yang tadi ibu bekerja, sekarang mulai nih masuk kantor kan. Nah, walaupun nggak tiap hari. Nah, itu menimbulkan stres baru loh. Stres yang baru, mungkin setelah kita kelamaan di rumah aja, tiba-tiba harus kembali bekerja ke kantor. Pakai macet. Dia harus menghadapi macet lagi, dia harus menghadapi tantangan pekerjaan lagi. Sampai rumah ada anak-anak mesti diajar karena anak-anak masih belajar kan di rumah ya. Jadi artinya ini masa yang adaptasi kebiasaan baru ini pelan-pelan harus dilakukan nih. Ya pelan-pelan, jangan langsung mau buru-buru nih ya, karena tadi kita bisa mengalami namanya reverse cultural shock gitu ya. Karena kita shock untuk kembali kepada kebiasaan lama gitu. Jadi anak-anak mesti dibiasakan lagi nih belajar sendiri di rumah karena bapak sama ibu mulai masuk kerja gitu ya. Nah, dan juga jangan langsung terburu-buru langsung gaul dengan teman-teman. Ya enggak, pelan-pelan aja, tenang aja gitu ya. Nah, jadi itu akan membantu kita kembali kepada kebiasaan lama dengan cara yang lebih
halus sehingga kita tidak mengalami goncangan-goncangan lagi. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan baik secara individu atau juga bagi keluarga kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Mala sudah berkenan untuk membagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Walaupun memang waktunya yang sangat singkat gitu ya Bu ya, tapi insya Allah ini akan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak sekali Ibu Mala, dan satu hal yang bisa saya simpulkan dari perbincangan singkat kita kali ini adalah di dalam keluarga dan juga individu kita harus bisa menjaga komunikasi dan tetap memberikan semangat yang positif agar kita bisa menang melawan COVID-19. Haikal Saputra pamit, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.